Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dimana saya mau reading sesuai intuisi dimana tema kita adalah kamu akan mendapatkan keadilan ya. Jadi ada keadilan untuk kamu. Waduh, sampai bicaranya ribet ya. Jadi keadilan yang bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Taurus. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian, bintang Taurus. Dimana ada keadilan untukmu. Keadilan kayak bagaimana? Kita lihat apa yang terjadi. Oke, wow, di sini the full. Saya lihat di sini kamu akan lebih move on ya, Taurus. Mungkin kemarin-kemarin ada masalah hutang piutang, marah-marah ya. Saya lihat di sini banyak orang yang toksik bersamamu di lingkup pekerjaan, keluarga, bahkan dalam lingkungan tempat tinggal ya. Ini kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena saya mengambil energi banyak orang, banyak Taurus, jadi kamu bisa menyesuaikan saja di mana kondisi kamu dan apa pesan semesta untukmu, kamu bisa mengambilnya dan melaksanakannya ya, mendengarkan dan melaksanakannya. Jangan hanya didengar saja, tetapi lebih bagus dilaksanakan ya. Untuk apa? Hidupmu jauh lebih baik. Di sini the full ya. Saya lihat di sini ada yang menzolimimu, tidak jujur padamu ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang malah menjudgemu, menghakimimu ya, ataupun mungkin kondisinya juga menfitnah nih, saya lihat ya. Tetapi saya lihat di sini kamu sekarang sudah lebih enjoy ya, itu yang harus kamu lakukan. Nggak usah terlalu mau pusing ya. Tuh, ada beberapa cinta yang membuat kamu sengsara. Kamu sudah memberikan cinta tetapi dia tidak membalasnya. Dia malah mencampakkanmu atau malah menduakanmu. Biar aja ya, karena keadilan ini ada untukmu, di mana saya melihat orang-orang yang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang betul-betul tulus kepadamu yang akan datang kepadamu. Kenapa saat ini kamu dipisahkan dengan orang yang membuatmu terluka ini? Karena memang dia tidak cocok untuk dirimu ya. Jadi jangan berpikir negatif, jangan berpikir aduh kok saya begini, kok saya begitu. No, semesta sayang kamu, makanya dia meninggal atau memisahkan ya kamu dengan orang-orang jahat ya. Ingat, baik buruknya itu semua baik, tidak ada yang buruk ya. Buruk itu keadaan, tetapi semua itu ada hikmah dalam diri, dalam untuk dirimu, untuk mengambil langkah kehidupan berikutnya ya, mengambil pelajaran dari itu. Jadi jangan berpikir negatif, karena saya lihat di sini kamu tuh kayak macam sendiri ya, aduh bingung, sampai menghakimi diri sendiri ataupun menjudge diri sendiri. Jangan, kasihan jiwamu terluka karena dirimu ya. Selalu berpikir positif, ingat ya, ada semesta bersamamu ya. Saya lihat di sini ada yang menipu ya, baik keuangan ataupun mungkin kondisinya nama baik. Biarin aja ya. Ingat, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Ya, entah dia menipu kamu duit ataupun nama baik. Karena saya lihat di sini ada nama baik ya. Ada yang minjam-minjam duit tapi malah dia pergi bawa lari kabur ya, ataupun mungkin kondisinya ada yang memanfaatkan kebaikan dari Taurus ya. Semesta mau sampaikan di sini, kamu nggak usah pikir, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu dengan sendirinya
Ya, sekarang kamu move on, kamu happy, naikkan vibrasimu supaya mempercepat itu datang kepadamu. Ya. Jadi kalau kamu memberi, ikhlas. Ikhlas. Kenapa? Karena itu akan membuat apa yang kamu inginkan itu lebih cepat datang kepada kamu. Ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu sekarang lagi terpuruk ya. Harus banyak bersyukur, setidaknya kamu masih sehat. Walaupun kondisi kamu terpuruk, di mana kamu harus bangkit, ya, harus bisa lebih up lagi, bisa kerja, akan bisa mendapatkan hasil yang baik. Jangan malah kamu terpuruk, menangis, sedih, ujung-ujungnya mereka senang. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak suka kamu atau memang membencimu, itu dia senang kalau kamu menderita. Caranya bagaimana supaya dia tidak senang, dia menderita balik untuk kamu, ya, yaitu kamu harus sukses. Ya, kalau dibilang di sini sesuai tema kita, ada keadilan untukmu. Kamu nggak perlu mencari keadilan dan pembelaan. Maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi ada di samping. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Seperti gitu ya. Jadi tidak usah kamu yang sibuk mencari pembenaran atas dirimu. Wah, dia fitnah saya, dia ini mau klarifikasi sana sini. Nggak usah, biarin aja. Ya, orang mau menilaimu baik, orang menilaimu tidak baik, ya terserah. Yang pastinya orang yang tahu kamu pasti dia akan tahu. Dan bagaimanapun ya, artinya gini, kalau orang itu tidak suka sama kamu mencari pembenaran juga, mereka udah, saya nggak suka kamu, udah. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang suka sama kamu ya, walaupun mungkin kamu sejahat bagaimanapun ya, pasti mereka bukan kamu yang sejahat bagaimanapun, maksudnya mereka utarakan kamu yang jelek-jelek atau mereka jahat padamu, pasti mereka nggak akan percaya. Jadi sekarang benahi dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya apa? Orang-orang yang menfitnahmu itu sadar bahwa apa yang mereka katakan itu tidak berpengaruh. Ataupun mungkin kondisinya kamu buktikan kepada orang-orang yang mereka hasut ya, bahwa apa yang mereka katakan itu salah terhadapmu. Ya. Di sini harus bisa lebih apa pada dirimu. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, bisa mengenal dirimu sendiri. Terkadang kamu itu merasa kesepian. Ya, di sini ada Two of Cups ya, harus mendapatkan validasi dari orang, harus saya dapat backingan dari ini supaya saya bisa up. Padahal semesta tahu bahwa kamu tuh kuat loh. Kamu diberikan masalah itu untuk bisa kamu selesaikan dengan caramu sendiri. Bukan dengan backingan sana sini. Ya. Jadi nggak usah kamu takut, semua yang terjadi pada dirimu itu pasti kamu kuat. Nggak mungkin semesta memberikan masalah luar daripada kemampuanmu, nggak bisa. Pasti kamu mampu. Cuman kamu itu kadang ragu atas kemampuan kamu. Ya. Keadilan lagi lainnya saya lihat di sini ya, semesta mau sampaikan kepadamu, kalau macam contoh ya, kalau mereka ini bicara duit ya, mereka menipumu, biarin aja. Mereka punya karma sendiri. Hidup mereka saya melihat di sini malah hidup kamu lebih baik dibandingkan mereka yang pernah menjahatimu, apalagi mencurangimu, menipumu. Karena pada karma. Kita nggak usah terlalu macam pusing-pusing, wah kapan ya dia miskin, kapan dia ini. Karena kalau kamu bicara miskin untuk dia, sama saja kamu mendoakan dirimu. Makanya saya bilang jangan pernah kamu mendoakan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena itu akan kembali padamu lagi. Ya, ada keadilan untukmu di sini, yaitu mereka sudah menanggung karmanya sendiri. Semesta yang membuat mereka insyaf, ataupun mungkin ya teguran-teguran yang dari semesta yang akan membuat mereka lebih baik, ataupun ya akan tersadar akan kesalahan dia di masa lalu. Terus gimana saya kakak, uang saya akan dikembalikan dengan sendirinya dari cara semesta. Entah mungkin kamu kerja akhirnya bisa tabung lagi ya. Makanya saya bilang ikhlaskan aja. Tapi kalau kamu nggak ikhlaskan, bagaimana kamu bisa mendapatkan balasan uang itu kembali? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada energi keikhlasan. Kalau energi keikhlasan kayak gimana? Kayak jadi lupakan. Sekarang kamu move on loh, untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan lagi. Keadilan itu akan datang dengan sendirinya, dengan cara mungkin kamu kerja, kamu bagus ya, kamu dapat tunjangan, bonus ya, terus yang lainnya ya, akhirnya kamu kumpul-kumpul, nggak salah ya, nggak rasa uang saya yang pernah mereka tipu, contoh ya 10 juta, iya akhirnya sekarang saya punya tabungan sudah 25 juta, 30 juta, 50 juta, nggak rasa, karena kamu move on gitu kan. Sedangkan mereka mungkin sakit-sakitan, ataupun mungkin ada bencana, musibah, karena ya ulahnya mereka. Nah ini, ya, saya lihat di sini juga ada pasanganmu mendua, ya biarin aja dia mendua.
Saya lihat juga di sini dia nggak bahagia dengan orang yang mendua itu, atau bahkan mungkin sudah putus. Ya. Jadi nggak usah bilang gini, aduh Tuhan kenapa pasangan saya begini, saya sudah baik, baru dia begitu. Biarin aja. Berarti dia tidak sevibrasi dengan dirimu. Kalau kamu sevibrasi dengan dirinya, pasti akan dekat. Ya, ini contoh, kalau kamu jahat dan dia baik, pasti akan jauh. Dan sebaliknya, kamu baik, dia jahat, pasti akan jauh. Jadi sekarang benahi dirimu untuk menjadi pribadi yang baik, supaya orang-orang baik yang datang kepadamu. Karena kebaikan akan menarik kebaikan, kejahatan akan menarik kejahatan. Dan saya lihat di sini kamu ada kekecewaan. Makanya kamu kadang-kadang dikecewakan. Nah itu, takut. Makanya orang-orang tidak betah sama kamu. Kenapa? Karena kamu ada ketakutan. Ya. Harus bisa lebih enjoy pada dirimu. Ingat ya, hidup di dunia ini hanya sementara. Dipakailah untuk berbahagia. Jangan dipakai untuk tidak berbahagia. Sangat disayangkan. Oke, berikutnya di sini belajar dari pengalaman. Semesta mau sampaikan kepada kamu, belajar dari pengalaman. Kalau kamu tahu bahwa itu orang toksik, ya, jauhi. Atau ya, kalau memang kamu tidak bisa menjauhi karena mungkin kerabat ataupun keluarga, ya, otomatis jaga jarak aja. Kamu kan udah tahu dia toksik. Terkadang kita itu masih di tempat itu, berarti kan kita mengizinkan mereka untuk menyakiti kita. Karena saya lihat di sini ada orang yang bersilat lidah, ataupun mungkin dia bungkus rapi dalam senyuman padahal dia mau menusukmu dari belakang. Ya. Bicara tentang pasangan, bicara tentang kompetisi di kantor, ya, ini banyak orang yang mulutnya gini ya, saya lihat ya, dengan kamu yang tidak suka atas prestasimu. Kadang-kadang baik di luar padahal mereka cerita kamu di belakang. Ya, di depan kamu senyum-senyum ya, padahal di belakang mereka sangat munafik. Ya. Jadi jangan berpikir negatif. Belajar semua apapun yang baik dan buruk. Jangan sampai kamu sudah dapat pembelajaran tapi kamu nggak belajar-belajar. Ya, ini makanya tadi saya bilang, kamu dengar dan lakukan. Ini sama saja kan pembelajaran. Ya, untuk kamu. Ini pesan semesta ya. Untukmu supaya hidupmu jauh lebih baik. Dimana kalau mau dibilang keadilan untukmu ini, ya, harus bisa lebih berjuang untuk diri sendiri. Tidak usah dengar kata orang. Ingat, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu. Ya. Jadi benahi dirimu. Orang lain itu hanya bisa ya berucap, ya wajar, mereka punya mulut. Terkadang kita yang menjadi toksik buat diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan hati orang lain. Dan akhirnya menjadi toksik buat diri kita. Kenapa? Karena kita mengorbankan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Jadi sekarang bahagiakan dirimu. Jangan terlalu melihat dari sudut pandang orang lain. Biarin aja dia mau lihat kita jelek, bagusnya terserah. Yang penting selama kamu tidak pernah merugikan orang lain, kamu jalan. Intinya kan gitu. Ya. Orang pernah menzolimimu apapun di masa lalu, biarin aja, buang, bakar. Ya. Maafkan mereka di masa lalu. Ya, artinya melupakan. Ya, tetapi tetap kita ambil hikmah bahwa oke, mereka saya sudah memaafkan kamu ya, tetapi ya kondisinya tetap saya tidak seperti dulu lagi. Saya harus jaga jarak karena kamu udah tahu itu orang toksik. Ya. Ya. Maafkan mereka supaya hatimu bersih, hatimu enjoy, happy. Setelah hatimu enjoy, happy ya, jaminkan keajaiban lainnya akan datang. Entah yang tadi saya bilang, keuangan, cinta kasih, ya. Ya. Jadi kita yang harus bisa menjadi diri kita, menjaga diri kita. Seperti gitu, ya. Di sini ada yang mau datang kepada kamu ya, tetapi memang saya lihat di sini ya, dia ingin minta maaf atas kesalahannya tapi masih ego ya. Dia tahu bahwa dia salah dan ingin minta maaf kepadamu. Tetapi memang dia masih dalam tanda kutip, masih ego, masih bingung apakah memang sudah waktunya atau belum. Dan dia takut juga kamu masih marah terhadapnya. Dan juga kalau mau dibilang ya, orang ini ingin mau berhubungan baik kembali. Ya, ini mungkin kamu kalau keluarga ya, mungkin kamu bentrok dengan kakak, adik, ayah, ibu ya. Karena saya lihat di sini ada hubungan yang renggang antara keluarga ataupun pasangan. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ingin kembali, rujuk kalau pasangan ya, orang tua saling memaafkan, memberi maaf ya. Karena
hatinya juga lagi kayak gelisah. Kenapa ya? Saya ribut-ribut dengan anak saya. Kenapa ya saya ribut-ribut dengan pasangan saya? Artinya ada kedewasaan di sini yang mana mau membentuk karakter kamu dan dirinya menjadi pribadi yang lebih baik melewati masalah-masalah yang kalian hadapi. Jadi masalah itu ada hikmahnya gitu. Jangan kamu berpikir yang negatif. Wah, begini hidup saya begini, karena itu pola pikir kamu. Jadi setiap masalah diselesaikan. Ini terkadang kamu lari dari masalah ataupun malah diam dan menerima masalah itu menggerogotimu lebih dalam lagi. Padahal seharusnya masalah itu diselesaikan, cari solusinya. Seperti gitu ya. Jadi ada keadilan untukmu ya. Kamu nggak usah takut. Kalau masalah duit pasti akan kembali seiring waktu. Kamu kerja, move on, kamu kerja pasti kembali ya. Ataupun rezeki berkat lainnya tak terduga akan datang kepadamu. Bicara penyelewengan, cinta kasih itu akan datang. Walaupun kalau seandainya mereka tidak kembali ya biarin aja. Berarti memang tidak sevibrasi dengan dirimu. Naikkan vibrasimu menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya kamu akan mendapatkan orang-orang yang akan datang dalam hidupmu adalah orang-orang yang bukan penuh drama, atau memang betul-betul orang yang baik, bukan penuh dengan kepalsuan. Dan kalau ada yang menjelek-jelekanmu, mengumbar-umbar aibmu, ataupun ya membuat kamu terpuruk ya, biarin aja ya. Tunjukkan kepada mereka kamu bisa bangkit, tanpa mereka kamu bisa up ya. Dan tunjukkan dan buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Ya, jadi jangan pernah takut, semesta akan ada untukmu. Kamu tidak usah, kamu benahi dirimu, kamu gak usah pikir-pikir ya. Benahi dirimu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mandiri, pribadi yang bersukacita, bahagia ya, untuk memancing energi positif, memancing keberuntungan, memancing keajaiban itu datang masuk dalam hidupmu ya. Untuk orang yang jahat biarkan aja, karena mereka punya karma sendiri. Kamu benahi dirimu supaya mendapatkan karma baik. Ya, selalu berbuat baik supaya hidupmu jauh ke depan lebih baik. Seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.